Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pagi ini hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020, kami dari tim KB Kabupaten Kuningan sekarang sedang mengadakan kegiatan di Kampung KB Mandiri Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi kita telah melaksanakan beberapa kegiatan Kampung KB di wilayah Desa Cimulya dengan kekompakan masyarakat yang begitu luar biasa, sehingga Kampung KB Desa Cimulya ini layak sebagai Kampung KB percontohan. Kita menargetkan bahwa Kampung KB Mandiri Desa Cimulya 3 tahun ke depan merupakan Kampung KB percontohan di Kabupaten Kuningan, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama akan menjadi Kampung KB percontohan tingkat provinsi. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya di kesempatan pagi menjelang siang ini ada Bapak Kepala Desa Cimulya, Bapak RW, Bapak Ulis, Bapak Kadus, Bapak perangkat-perangkat desa yang ada di Desa Cimulya, berikut tokoh masyarakat dan ibu-ibu wilayah yang ada di wilayah Kampung KB. Mungkin sedikit akan kita uraikan bagaimana mulai proses pentahapan Kampung KB dan bagaimana Bapak Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, RT, RW di sini membangkitkan semangat masyarakat yang luar biasa. Kita saksikan bersama tadi semangat kegotong royongan yang kadang membuat bulu kuduk kita merinding dengan semangat yang luar biasa. Dan saya yakin proses ini adalah bukan proses instan, pasti melalui perjuangan-perjuangan yang panjang dari perangkat desa, dari kepala desa, dari tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, dan seluruh lapisan masyarakat. Kami akan mendapatkan keterangan dari Bapak Kepala Desa tentang profil Desa Cimulya, perjalanan membangkitkan semangat gotong royong di Desa Cimulya, trik-trik yang digunakan oleh Pak Kuwo, dan mungkin penyampaian visi misi Kepala Desa selama menjabat yang terintegrasi dengan Kampung KB. Untuk itu kami tidak akan panjang lebar supaya wawancara ini singkat padat dan bisa dipahami oleh seluruh warga masyarakat. Saya sapa dulu, selamat pagi menjelang siang seluruh warga Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Mari kita saksikan live video bersama Kepala Desa dan pemerintah desa ataupun dengan RT RW di Kampung KB Mandiri Desa Cimulya. Silakan Pak Kuwo, langkah pertama sampaikan profil Desa Cimulya dari mulai jumlah kakak, jumlah RT, RW, dan lain-lain, dan berikutnya giat apa yang dibangun oleh Pak Kuwo bersama rekan-rekan perangkat desa sehingga Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan itu sungguh luar biasa dalam hal gotong royong dan aspek-aspek lainnya. Silakan Pak Kuwo sampaikan apa saja trik dan kiatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbagai ini izinkanlah saya memaparkan pertama masalah profil Desa Cimulya. Kebetulan Desa Cimulya itu terletak di lereng Gunung Puncak Manik, termasuk Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, dan Cimulya mempunyai luas wilayah sekitar 39 hektar dengan jumlah penduduk hampir 2000, dibagi 2 dusun, yaitu dusun 1 dan dusun 2, 4 RW dan 11 RT. Kebetulan desa kami menurut kesulitan geografis, yaitu IKG-nya cukup lumayan jauh ke ibu kota kabupaten, dan ini menjadikan suatu kendala di dalam Berapa kilo Pak kabupaten jarak dari ke 36 kilo. Jadi kami di dalam mengurus ke pelayanan masyarakat membutuhkan ya ongkos yang mahal, Pak, sehingga kesulitan ini harus kita diberikan solusi, dan alhamdulillah sekarang jalan poros kecamatan dan juga jalan desa sudah bagus, sedikitnya bisa menunjang kami untuk
mencarikan solusi dari indeks kesulitan geografis ini. Dan tentunya harapan kami, desa kami karena desa kami terpencil harus mempunyai kemampuan dan inovasi yang tinggi ke depan supaya sejajar dengan desa-desa yang ada khususnya di Kecamatan Cimahi. Kami di 2017 menggagas dengan mendirikan Kampung KB. Kebetulan di Kecamatan Cimahi baru ada satu, yaitu di desa kami dengan nama Kampung KB Mandiri. Alhamdulillah berkat perjuangan dari semua pihak mulai kelihatan. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang diharapkan, yang membangun keluarga yang berkualitas, kampung yang berkualitas. Di sini kami membangkitkan kembali semangat gotong royong, di mana di Nawacita juga ada ya Pak, pembangunan karakter, di mana di dalam rangka merevolusi mental bangsa Indonesia tentunya harus berangkat dari desa. Kami sadar bahwa itu adalah penting dan itu adalah menjadikan modal utama dan itu menjadikan keunggulan kegotong royong, bahkan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, sehingga potensi ini harus kita tetap lestarikan. Dengan gagasan-gagasan ini tentunya kegotong royongan di segala bidang, alhamdulillah di hari ini pun telah kita saksikan bersama, seperti tadi kekompakan ibu-ibu dan juga bapak-bapaknya sudah mulai kompak dengan adanya Siskamling yang kami tempati. Ini adalah Siskamling pelopor yang pertama berdiri di RT 09, ya, di RT 09 RW 03. Di sebelah saya ada Pak RW-nya, dan ini ada menjadi motivasi di RT-RT lain, sehingga sudah terbangun sekitar 10 pos kamling di Desa Cimulya dengan keswadayaan masyarakat. Ini adalah salah satu bukti nyata semangat kegotong royongan masyarakat Desa Cimulya untuk menjadi Desa Cimulya ke depan, yaitu desa bersih dan juga desa yang berketahanan pangan. Dan tentunya ini tidak semudah membalikan telapak tangan Pak. Jadi kami merintis sudah mulai, saya diangkat 2017 bulan Oktober, kemudian kami memotivasi masyarakat dengan cara melibatkan ibu-ibu kader PKK dengan upaya kebersihan lingkungan. Ibu-ibu tidak menyerah dengan tidak mengenal lelah, setiap minggu menegakkan kegiatan yaitu kebersihan dari ujung desa ke ujung desa, dengan maksud supaya masyarakat termotivasi Pak, dan terpanggil bagaimana cara membersihkan lingkungan dengan kesadaran yang tinggi. Alhamdulillah masyarakat tergugah dengan adanya ya ibu-ibu PKK sebagai ibundanya desa yang memberikan contoh terbaik, dan masyarakat pun sadar atas kebersihan di lingkungannya masing-masing. Dan pada hari ini tentu gebiarnya seluruh RT sekarang dengan timnya masing-masing, dengan tim namanya masing-masing. Ada Gaberling, ada Darling, ada Sekuat, ada Baper, dan juga Gokil, juga Si Manisai. Dan ini menambah semangat sehingga berpacu, berpose, dan juga istilahnya kegiatan ini adalah positif untuk merangsang lainnya. Dan tentunya ini modal dasar yang paling mahal menurut saya, dan semoga kedepannya siapapun pemimpinnya, siapapun istilahnya kepala desanya, tentu ini harus dilestarikan Pak, sehingga desa kita ya sedikitnya merangkak, ya merangkak seperti ya desa-desa yang lain, seperti desa yang sudah berkembang, dan kedepannya tentu menjadi desa mandiri. Dan ini juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penyuluh Pak Jojo Sujana sebagai pendamping di Kampung KB, dengan motivasi yang tinggi dan semangat yang tinggi akan membawa ya cita-citanya, semoga Cimulya ke depan jadi ya juara Pak. Mudah-mudahan niat baik ini disertai
semangat sama Bu, kita kabulkan menjadikan desa yang ya, seperti desa-desa yang lain. Dan ini tentunya harapan desa secara keseluruhan, tentunya karena desa kami ada di tengah-tengah hutan, kami pun mempunyai cita-cita yang tinggi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para generasi muda sebagai desa wisata, kami pun sudah merencanakan bahwa desa wisata Desa Cimulya ke depan tentunya kami merencanakan program menyambut tahun 2025 Indonesia Emas, tentunya harus punya nilai jual. Mudah-mudahan kami sudah mempunyai program jadi desa wisata buah-buahan, dan sementara buah-buahan yang sudah ada sekarang cukup lumayan, sudah menjadikan sentra seperti buah harum manis dan lain sebagainya. Pepaya California sudah bisa mencukupi satu kecamatan di Cimahi, dan kami sekarang sudah siap jual, dan juga akan merintis di setiap pekarangan ditanam buah-buahan, dan desa sudah menyediakan bibit buah-buahan tersebut. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 5 tahun dan ke depan Desa Cimulya itu punya nilai jual desa wisata. Jadi desa-desa yang lain berkunjung menjadikan parameter bahwa Desa Cimulya itu desa yang mampu istilahnya mandiri dan juga mampu mempunyai menggali potensi untuk kesejahteraannya Desa Cimulya. Dan tentunya sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di semua pihak. Mudah-mudahan semangatnya terus bertambah dan desa kami bisa lepas dari keterpurukan sebagai desa tertinggal di Kecamatan Cimahi. Rupanya saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Kepala Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Beliau telah memaparkan profil Desa Cimulya beserta langkah dan program yang sungguh luar biasa. Walaupun Desa Cimulya posisinya sangat jauh dari ibu kota kabupaten dan dari ibu kota kecamatan pun lumayan jauh ya Pak, kurang lebih 7 kilo kalau tidak salah jarak dari ibu kota kecamatan ke Desa Cimulya. Namun beliau mempunyai visi yang baik ke depan, membawa Desa Cimulya menjadi desa mandiri, dan tentunya kinerja Pak Kepala Desa tidak mungkin bisa berjalan hanya antusias pribadi Kepala Desa. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintahan desa, perangkat-perangkat desanya yang luar biasa, Bapak Ketua RW, tokoh masyarakat, ibu-ibu masyarakat Desa Cimulya yang sudah kelihatan begitu sinergis. Nah, hal ini adalah satu hal positif yang sangat sulit, karena biasanya pemimpin itu hanya memandu ataupun menunjuk. Nah, kalau di Cimulya antara pemerintah desa, kepala desa, dan perangkat desa itu menjadi tauladan. Sebelum memberikan arahan ke masyarakat, tapi mereka lebih dulu memberikan contoh. Tadi saya sepintas ngobrol dengan Pak Ekbang juga, bahwa awal untuk membangkitkan semangat gotong royong itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Awal perangkat desa turun langsung bersama kepala desa, Pak Ulis, dan seluruh perangkat desa dengan RW-RW membersihkan kali ataupun membersihkan lingkungan. Awalnya masyarakat tidak sekompak ini ya Pak, tidak sekompak ini, tapi karena kuatnya semangat dan nilai yang paling bisa kita ambil yaitu pentauladanan seorang pemimpin dan pengelola desa, sehingga masyarakat lama-lama tergerak. Seorang pemimpin saja, seorang sekretaris desa, perangkat desa berjalan langsung ke lapangan dan membersihkan lingkungan, masyarakat kenapa harus berpangku tangan? Akhirnya lama-kelamaan dengan motivasi dan semangat dari kepala desa dan perangkat desa, terciptalah suasana kegotong royongan yang jarang ditemukan di desa-desa. Kita akui bahwa mulai beberapa dekade terakhir semangat gotong royong di masyarakat itu sudah mulai berkurang dengan perkembangan teknologi informasi dan lain sebagainya. Ternyata di Cimulya semangat gotong royong itu sangat luar biasa, dan ini adalah hal yang sangat penting untuk pembangunan Desa Cimulya ke depan. Karena kalau kita tidak bisa bergotong royong, kita tidak bisa menyatukan visi antara pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warganya sendiri, bagaimana bisa maju kalau hanya sepihak yang antusiasnya.
Ini sangat baik sekali, dan mungkin saya sedikit ingin mengeksplor dari Bapak Ketua RW bagaimana langkah-langkah Pak Ketua RW untuk membangkitkan semangat warga-warganya sehingga bisa kompak, Pak. Silahkan singkat padat saja, Pak, karena waktu juga kita dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Kenalkan diri. Nama saya Bapak Cahyana, Bapak Cahyana, Ketua RW 03. 03, ya. Kami membawahi 3 RT, RT 07, RT 08, RT 09. Alhamdulillah kami sebagai Ketua RW udah mendapat membangun 3 pos kamling. Iya. Ini swadaya ya, Pak? Tidak ada bantuan dari pihak manapun, ini swadaya masyarakat murni? Alhamdulillah ini swadaya dari masyarakat. Untuk penerangan jalan udah hampir 100%. Swadaya Iya. juga, Pak? Swadaya, murni. iya, alhamdulillah. Harga Didasari rembuk warga. Kalau kita tidak monitoring kepada RT sama warga, gitunya meriung gitulah. Ya. Terus masalah program sosial, contoh perelek atau warisan sosial itu diawali di mana ya? kumaha? Alhamdulillah di RT 09 udah berjalan. Arisan Arisan aja. arisan hajat alhamdulillah udah berjalan. Ruang Perelek kelompok udah ada, Pak? Beas perelek? udah ada, beas perelek udah Itu ada. Kegunaannya untuk apa beas perelek, Pak? Itu kegunaan beas perelek masa kedepannya untuk membangun gapura untuk santunan ke orang masyarakatnya sakit, ke orang mati gitu, meninggal dunia. nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya, Pak. Iya. Jadi intinya Bapak Ketua RW ini menggerakkan masyarakat bagaimana supaya kehidupan sosial itu berkembang, terus tanggung jawab lingkungan dengan cara membuat pos kamling. Jumlahnya ada 3 berarti di RW ini ya, Pak? Iya, ada 3. Jumlahnya ada 3 dengan swadaya murni dan penerangan di depan rumah masing-masing ya, Pak? Iya. Udah 100% alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Iya. 100%. Jadi di setiap depan rumah di sini sudah tidak gelap lagi. Iya. Kalau dulu kalau mau lewat itu udah takut ya karena gelap, sekarang udah terang. Sekarang udah terang. Menunjang program Kuningan Caang. Iya. Selanjutnya dari program sosialnya ada arisan sosial kalau tidak salah. Jadi Iya. dari arisan sosial itu disisihkan uang 2.000 kalau nggak salah ya, per Iya, orang, uang 2000. diperuntukkan Iya. untuk sebagai tabungan lingkungan untuk menyantuni masyarakat yang sakit, Yang sakit, atau meninggal. bisa sedikit membantu warga Iya. yang sedang kena musibah, mungkin Iya, seperti itu ya, iya. Pak. Terima kasih Pak RW. Iya. Pak, langsung ke Pak Ulis. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulis biasanya orang yang paling lama duduk di pemerintahan desa. Kalau Pak Kuwu generasinya biasanya 6 tahunan. Kalau terpilih 2 kali berarti 12 tahun, 3 kali 18 tahun dan kelipatannya. Tapi kalau Pak Ulis biasanya tos 60 tahun. 3 periode, 3 generasi berarti. Nah, biasanya paling lama dan mungkin bisa menggambarkan bagaimana perkembangan di Desa Cimulya dan upaya yang dilakukan Pak Ulis sebagai perangkat desa yang katakanlah paling senior ya, Pak, di sini. Silakan Pak, sampaikan bagaimana latar belakang dulu Cimulya seperti apa dan hari ini seperti Nama apa saya prosesnya. Mul Giardo, kalau biasa dipanggil orang Toto. Pak Toto. Jabatan Sekretaris Desa Cimulya sejak tahun 2005. Alhamdulillah kita sudah ada di belakang kepala desa 3 generasi ya, 3 periode kepala desa. Dan sekarang yang ketiga dengan Bapak Warkim. Tentunya kami punya motivasi yang tinggi dengan Bapak Warkim yang punya visi misi yang bagus, sehingga kami sebagai aparatur harus ikut serta, terlibat langsung, dan kita harus memberikan semangat. Karena gimana, perangkat desa itu kan tidak punya visi misi, yang punya visi misi kan kepala desa. Jadi kita harus apapun yang dia gagas kita harus ikut terlibat langsung. Nah, terkait kegiatan-kegiatan ini Bapak ya, perlu kami sampaikan, tadi ada yang terlewat dulu ya Pak ya, sedikit profil. Jumlah dusun ada 2 di sini Pak, dusun 1 dan dusun 2, dan jumlah RW-nya ada 4 RW,
jumlah RT-nya ada 11 RT ya. Ya. Untuk jumlah rumah di Cimulya hampir 500 rumah, jumlah kepala keluarga 593, dan jumlah penduduk tadi sudah disampaikan kurang lebih 2000 ya. Sedangkan kedudukan Desa Cimulya sendiri itu berada di sebelah timur Kabupaten Kuningan yang berbatasan langsung dengan sebelah utara itu dengan Cirebon, sebelah Desa Tonjong ya, Desa Tonjong Kabupaten Cirebon berbatasan langsung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Sari dan Margamukti, sebelah selatan berbatasan dengan Sukadana, dan sebelah timur berbatasan dengan Bantar Panjang, Buku Badak, dan Cisaat. Itu barangkali keberadaan desa kita. Dan administratif pendiri ya, wilayah administratif kalau tadi Pak Kades itu 39 itu adalah wilayah pemukiman Pak, wilayah pemukiman. Kalau wilayah administratif ini cukup luas, kita tuh lebih dari 900 hektar ya, dengan wilayah hutanan yang tadi sudah disampaikan, dengan fotografinya yang cukup lumayan, kita berbukit fotografinya, sehingga ya fotografinya adalah berbukit, dan wilayah pertaniannya rata-rata tak ada hujan di sini, dengan luas areal tani untuk tegalanya 103, untuk wilayah sawahnya ada 55 hektar ya untuk sawahnya. Alhamdulillah komoditas yang paling tinggi di sini Pak, setiap tahunnya itu jagung dengan luas panen lebih dari 200 hektar setiap tahun. Setiap tahunnya itu adalah tanaman jagung pipilan kering. Berapa ton Pak dalam satu kali panen massal? Untuk pipilan kering itu lebih dari 500 ton. 500 ton. Iya lebih, ya. Satu kali panen. Satu kali panen itu, satu periode ya, alhamdulillah. Dan untuk Kampung KB sendiri Bapak ya, terima kasih ya, pemerintah sudah ada program yang digagas yaitu untuk Kampung KB dalam rangka untuk salah satunya tetap goal kita adalah kesejahteraan keluarga, goalnya. Cuman teknik kita di lapangan itu ditempuh berbagai cara, salah satunya yaitu Kampung KB. Nah, Nah betul, 8 fungsi keluarganya. Alhamdulillah Pak, dengan semangat bersama. Tentunya semua kegiatan kalau tidak didukung dengan semangat bersama tidak akan tercapai Pak. Tentunya kita semangat dari mulai pemerintah desa, stakeholder yang ada, BPD, terlibat langsung, LPM, RT RW, semua menjadi satu semangat untuk mewujudkan desa Cimulya yang kuat, mandiri, dan tangguh itu ya ke depannya. Semoga nanti di 2023 dengan kepemimpinan Pak Warkim bisa gol desa Cimulya itu tidak lagi menjadikan desa tertinggal, tapi menjadi desa yang berkembang gitu. Mohon dukungan dari semuanya, mohon doanya semuanya ya. Ya. Terus satu lagi Pak, dengan kegiatan Kampung KB ini ada beberapa sumber anggaran ya Pak dari pemerintah pusat, ada namanya dari BOKB kaitan dengan Kampung KB, yaitu pembinaan-pembinaan yang biasa kita laksanakan rutin setiap bulan ya, yang seperti kemarin contoh ada pertemuan-pertemuan itu. Nah, tapi untuk aktivasi atau implementasi di lapangan ada juga dukungan anggaran dana desa. Nah, kira-kira seperti apa program Bapak untuk membantu target kita bahwa Kampung KB menjadi Kampung KB yang mandiri di tahun 2023, dukungan pemerintah desa terhadap anggaran Kampung KB di tahun 2021 Pak. Kira-kira seperti apa gambarannya supaya nanti kegiatan bisa lebih optimal lagi. Baik Silahkan. Bapak, untuk kegiatan atau dukungan dana sendiri ya, pemerintah desa itu setiap tahun pasti menganggarkan Pak. Karena apa? Setiap kegiatan tanpa dukungan dana mustahil dapat terlaksana Pak. Jadi artinya mulai kami tahun 2019 kita telah membangunkan posyandu sendiri ya, posyandu yang terletak persis di Kampung KB. Ya, Balai Pertemuan, ya Balai Sawala Kampung KB sudah kami menganggarkan menanam buah-buahan di sana. Alhamdulillah sudah di sana. Dan untuk ke depan tentunya motivasi kami tetap karena IKG Indeks Kesulitan Geografis atau IPM kita ya, salah satu yang tertinggal itu IPM-nya itu daya beli Pak. Kalau pendidikan dan kesehatan insya Allah sudah tinggal landas, kita sudah di atas pendidikan dan kesehatan, sedangkan daya beli sendiri kita masih rendah daya belinya, sehingga kita akan mengarahkan kepada dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan keadaan seperti ini kita masih pandemi, sehingga ekonomi kita semakin merosot. Jadi insya Allah nanti ke depan kita akan mendorong kegiatan-kegiatan ibu-ibunya supaya mempunyai keterampilan
keterampilan dapat menghasilkan produk seperti ini. Ini produk KWT ya. Ini produk KWT asli dari Cimulya. Ini masih banyak lagi produknya. Sudah beredar ke mana saja? Ini sudah sampai ke tempat-tempat wisata, ke Bandorasa dan segala macam. Oh, sudah sampai. Sampai ke pusat oleh-oleh. Alhamdulillah. Nanti ibu-ibu akan mengembangkan lagi produk-produk yang lain, yang salah satunya mungkin yang belum diolah itu jagung. Nah, suatu saat nanti jagung mungkin akan jadi produk unggulan. Terima kasih Pak Idris. Barangkali itu sebagai tambahan informasi dari perangkat desa yang paling senior di Desa Cimulya. Tadi sedikit menyinggung tentang komitmen pemerintah desa tentang anggaran Kampung KB. Ternyata dari paparannya pembangunan balai sawala yang terintegrasi dengan posyandu, penataan jalan lingkungan dan pembuatan taman-taman di Kampung KB kurang lebih 135 juta itu adalah bentuk komitmen dukungan pemerintah desa, karena salah satu indikator keberhasilan Kampung KB itu memadukan kegiatan-kegiatan lintas sektor, Pak, bukan hanya satu sektor. Nanti ke depan mudah-mudahan kami pun akan mengetuk dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kuningan. Kalau di tingkat kecamatan berarti UPT-UPT yang ada di Kabupaten Kuningan. Kementerian Agama kita ketuk untuk bagaimana caranya meningkatkan kegiatan keagamaan di Cimulya. Kementerian Pertanian atau UPT Pertanian, barangkali mereka punya program, silahkan datang ke Cimulya, berikan pemahaman-pemahaman, berikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat desa Cimulya dan seluruh lintas sektor. Insya Allah kami nanti berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kecamatan Cimahi supaya lintas sektor yang ada di Kuningan, yang ada di Kecamatan Cimahi khususnya ikut masuk ke Cimulya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui wadah Kampung KB, Pak. Terima kasih. Sedikit Pak, Ya, terlewat. silakan. Mohon nanti ya ini sebagai untuk mendorong kualitas pendidikan masyarakat, kita sangat berharap nanti ada intervensi atau bantuan langsung dari dinas instansi terkait dari Pemda, mungkin untuk penyediaan buku bacaan. Kita ingin menggagas sebagai desa membaca, ya, dalam rangka kabupaten literasi, ya, sehingga karena supaya kita tuh bisa membuka jendela dunia kalau dengan membaca. Jadi mohon bantuan buku-buku bacaan untuk di Desa Cimulya. Terima kasih, Pak. Itu sesuai dengan program di Kampung KB juga, Pak. Di Kampung KB ada namanya rumah data atau rumah baca, Pak, di Kampung KB juga. Jadi nanti terintegrasi, desa mempunyai tujuan bahwa Desa Cimulya menjadi desa yang ramah baca. Nanti diintegrasikan dengan Kampung KB sebagai rumah data atau rumah baca. Dan mudah-mudahan nanti dari Dinas Pendidikan dan yang sudah berjalan di beberapa contoh, saya waktu di Ciberem begitu, Pak, melalui rakor tingkat kecamatan kami menyampaikan apa-apa saja yang harus dikembangkan di Kampung KB. Contoh dari Dinas Pendidikan memberikan literasi buku-buku yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat, atau dari Dinas Pertanian barangkali mempunyai buku tentang panduan tata cara menanam jagung yang baik atau gimana, sehingga kebiasaan masyarakat itu menjadi kebiasaan masyarakat yang suka membaca, karena dengan membaca kita akan membuka wawasan kita untuk meningkatkan pendidikan kita. Barangkali itu, Pak. Terima kasih sekali lagi ke Pak Ulis yang telah menyampaikan programnya. Barangkali dari perangkat desa yang lain, dari Ketua Kampung KB, Pak Kesra atau yang lain ingin menambahkan, silakan. Atau sudah cukup? Pak RW. Kampung KB. Oh, RW Kampung KB. Ya, hampir untung ditanya. Ini satu lagi. Ya. Sesi terakhir, saya akan mewawancarai Bapak siapa namanya, Pak? Dengan Bapak Supriyadi Bapak Supriyadi. Beliau adalah Ketua RW 4. Ketua RW 4 plus Ketua RW yang ada di wilayah Kampung KB. Saya ingin mewawancara beliau bagaimana Kampung KB di Desa Cimulya khususnya di RW 4 ini bisa berkembang, dan bagaimana tanggapan Bapak Ketua RW keberadaan Kampung KB, apakah bisa membantu kehidupan bermasyarakat khususnya di Dusun 4, umumnya di Desa Cimulya. Silakan, Pak, pakai bahasa Sunda mangga, pada bahasa Indonesia mangga. Untuk istilahnya program Kampung KB di RW 4 itu justru sangat membantu lah istilahnya untuk kebersamaan lingkungan, terus di bidang kebersihan lingkungan, manfaatnya ya cukup terasa gitu.
lingkungan jadi sehat dan bersih. Ya. Gotong royong Gotong warga royong. masyarakat juga meningkat sekarang ya Pak. Iya pasti jelas meningkat Pak. Jelas meningkat ya. Terus kira-kira harapan Bapak ke depan Desa Cimulya itu ingin seperti apa Pak? Mudah-mudahan harapan saya untuk Desa Cimulya yang sekarang baik, semoga menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Gitu Ada lagi harapan. Pak? Ya udah cukup. Cukup Pak. Ya, terima kasih Bapak. Siapa Pak? Pak Supriyadi. Terima kasih. Tadi wawancara terakhir saya dengan Bapak Supriyadi, Ketua RW 4 di Kampung KB. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah bisa membantu warganya, membimbing warganya supaya tetap kompak dalam program Kampung KB. Dan tadi saya terlupakan bahwa Kampung KB ini awalnya dibimbing oleh Pak Ade Leman ya kalau tidak salah. Pak Ade Leman, saya ucapkan terima kasih. Pak Ade Leman telah andil banyak membantu pemaparan program Kampung KB sehingga Desa Cimulya bisa terlihat lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ke depan Kampung KB Desa Cimulya betul-betul akan menjadi Kampung KB percontohan, Kampung KB mandiri, bukan hanya sekedar nama mandiri tapi sebagai simbol bahwa mandiri ataupun berkualitas dalam berbagai aspek di 8 fungsi keluarga. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Saya Jojo Sujana, penyuluh keluarga berencana dan pendamping Kampung KB Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, pagi ini melaporkan untuk kegiatan di Kampung KB. Terima kasih kepada seluruh warga, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, seluruh perangkat desa, Ketua BPD, seluruh lembaga yang ada di desa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah berjibaku membangun desanya, dan kita tetap berdoa mudah-mudahan Cimulya akan semakin maju di tahun berikutnya. Sekian dan terima kasih. Laporan di pagi hari ini ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.